fungsi hormon oksin. Apa-apa aja fungsi hormon. Fungsi hormon oksin ini, waktu kita menyemprot tanaman, dia akan dapat meningkatkan sintesis protein. Jadi protein, kekurangan protein dalam tanaman kita, dia dapat meningkatkan, akan lebih tinggi. This is a demo sound of yummysounds.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta tani dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya, Guru Biotani. Baiklah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para petani, baik yang ada di Facebook maupun yang ada di YouTube channel saya, yaitu Biotani Aceh. Langsung saja kita mulai. Silakan simak dengan baik-baik. Fungsi ZPT bagi tanaman muda dan tua. Oke, baiklah. Fungsi ZPT bagi tanaman muda dan tua. Terus, nah ini dia. Apa itu ZPT? ZPT adalah hormon atau zat perangsang tumbuh. Namanya ZPT ya. Hormon. Berarti dia mengandung zat perangsang ya, pada tanaman. Hormon yang mengandung perangsang tanaman, baik itu tanaman dalam bentuk akar, baik itu tanaman dalam bentuk batang, baik tanaman itu dalam bentuk daun, baik tanaman zat perangsang dalam bentuk bunga dan buah. Nah, kita harus betul-betul dalam memahami ZPT ini. Kalau tidak, akan pengaruh pertumbuhan tanaman kita. Ya. ZPT ini mempunyai beberapa unsur. Ya. Sangat banyak unsurnya dalam ZPT. Antara lain, ZPT ini hormon yang mengandung hormon, yaitu hormon oksin, hormon sitokinin, hormon giberelin. Ya. Ini adalah dapat memicu, ketiga oksin ini dapat memicu pertumbuhan, baik dalam pertumbuhan akar, maupun dalam pertumbuhan batang, maupun dalam pertumbuhan daun, maupun dalam pertumbuhan bunga dan buah. Ini yang mengandung tiga ini ya, oksin, sitokin, dan giberelin. Sedangkan etilen, ya, hormon etilen ini yaitu dapat memicu juga dan dapat memperhambat. Ini ada dua fungsi dia ya. Bisa dapat memicu dan memperhambat pertumbuhan ya, tanaman. Yang ketiga adalah asam absisat. Asam absisat ini juga dapat memicu dan memperhambat tanaman. Tapi dia lebih banyak dalam memperhambat tanaman. Tapi ini sangat juga berfungsi bagi kita. Kapan saatnya kita berfungsi asam absisat? Nanti akan kita jelaskan berikutnya ya. Sekarang akan saya jelaskan unsur-unsur ini semuanya ya. Yang pertama kita lihat adalah unsur oksin. Unsur oksin. Nah, ZPT oksin mengandung bahan aktif dan sintetik ya. ZPT oksin ini yaitu bahan aktifnya apa aja. Ini dia. Asam indoleucitat ya, atau singkatan daripada IAA. Yang kedua, mengandung bahan aktif asam indobultirat ataupun singkatannya pada IBA. Atau nanti terdapat terlihat baik itu di pupuk ataupun di bentuk lainnya. Ya, contoh secara alami yang ada mengandungnya ZPT oksin ini adalah
Salah satunya adalah seperti keong, emas, dan bekicot. Dan banyak-banyak yang mengandung lainnya, termasuk rebung, ataupun pada ujung pucuk jagung, dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau keong emas dan bekicot ini sangat besar kandungan daripada auksin. Nah, sedangkan auksin sintetik ataupun auksin secara tidak alami, yaitu mengandung asam naftalena, setat. Ini kalau kita terlihat-lihat, pokoknya asam ini yang mengandung keempat bahan aktif ini yang ada ditulisnya di kita tahu kita beli nanti pupuk atau jenis pestisida yang kimiawi, ada tulis inilah yang mengandung dengan auksin, auksin. Nah, selanjutnya manfaatnya apa aja? Ayo kita lihat selanjutnya. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Nah, ZPT auksin ini fungsi hormon auksin. Apa-apa aja fungsi hormon? Fungsi hormon auksin ini waktu kita menyemprot tanaman, dia akan dapat meningkatkan sintesis protein. Jadi protein, kekurangan protein dalam tanaman kita, dia dapat meningkatkan, akan lebih tinggi. Kedua, pembelahan dan perkembangan dinding sel. Dinding sel yang ada di tanaman kita, di sela-sela percabangan, dia akan tumbuh dinding sel baru, cabang baru, sehingga dia cepat tumbuhannya. Ini biasanya kita semprot pada tanaman-tanaman muda. Selanjutnya, fungsinya adalah untuk memperpanjang akar, root synthesis, untuk memperpanjang akar. Ini sangat bagus ini root. Root kalau kita beli stak untuk kita buat stek dan sebagainya, itu biasanya kita belikan auksin. Kalau kita untuk stek, sambung pucuk, waktu kita mencangkok, jadi bagusnya untuk memperpanjangkan akar dan pertumbuhan akar, bisa juga ya, pertumbuhan akar. Selanjutnya adalah pertumbuhan batang. Pertumbuhan batang, dia cepat tunas, batang itu cepat tumbuh dia. Bagusnya adalah biasanya kita semprot dalam pembibitan. Begitu udah tumbuh dia sedikit, kita semprot auksin ini sehingga dia pertumbuhan batangnya lebih bagus, lebih subur. Terus pertumbuhan buah. Jadi apabila kita semprot baik tanaman buah kates, kates sudah tumbuh buahnya, sudah berbentuk, sebesar anak-anak sebesar jari, sudah berbentuk, ataupun ya mangga, tomat, dan sebagainya, tanaman yang berbuah, baik tanaman berbuah bentuk sayur dan sebagainya. Waktu sudah berbentuk buah, tanaman itu bagusnya kita semprot auksin sehingga buahnya menjadi besar, normal dan hijau dia, rasanya pun agak manis. Terus dapat merangsang pada cabang samping. Jadi akar samping itu, tumbuhan sel-sel samping itu cepat tumbuh percabangan. Makin banyak percabangan, makin banyak buahnya dan hasil yang kita panen. Terus memperangsang pucuk dan ujung batang. Biar pucuk ujung batang tersebut tumbuh dengan normal. Jadi kita harus mensemprot kepada auksin ini. Terus membentuk tunas. Dia untuk kita stek dan sebagainya kan biasanya kan menggunakan ini membentuk tunas. Bawang merah termasuk daripada ada mengandung auksin. Terus merangsang peluasan daun. Peluasan daun pada titik sel daun. Jadi pada titik sel daun tersebut dia akan meluas, melebar daun kita, besar-besar daunnya. Jadi di dalam daun tersebut kan ada urat-uratnya tuh, ruas-ruasnya. Dia akan melebar, makin melebar berarti tanaman kita makin subur.
makin normal, ya. Terus selanjutnya, nah yang kedua adalah ZPT sitokin. ZPT sitokin ini adalah bahan aktif seperti N6, ya, biotenin. Ya, inilah yang ada mengandung bahan aktif. Tahu kita baca-baca yang ada tulisan di pupuk yang ada tulisan bahan aktif ini, berarti dia ada mengandung pada ZPT sitokin. Fungsinya apa aja? Fungsi daripada hormon sitokin ini adalah mempercepat pertumbuhan tunas. Tunas dia cepat tumbuh, batang dan daun. Makanya apabila kita campur auksin sama sitokin itu sangat bagus, ya. Sehingga tanaman kita lebih subur, baik tanaman sayur, palawija maupun tanaman-tanaman yang mengandung buah tahunan. Terus dapat memicu pembelahan sel pada batang. Pembelahan sel batang termasuk juga. Terus cuman bagusnya sitokin ini bagus kita semprot pada tanaman-tanaman muda, ya. Terus fungsinya adalah untuk dapat memperhambat proses pada tanaman dewasa. Nah, kalau tanaman sudah dewasa, sudah berbentuk bunga dan buah, alangkah bagusnya nggak usah kita semprot lagi. Ya. Kenapa? Karena dia akan memperhambat pertumbuhan sel-sel tersebut. Alangkah bagusnya sitokin ini kita semprot pada tanaman muda. Terus selanjutnya, nah ini yang sering kita menggunakan ZPT kita semprot. Ini adalah ZPT gibberellin ataupun yang sering kita sebut GA3. Ini sering kali kita membelinya di toko-toko tani. Ya, jenisnya adalah minta pupuk GA3, perangsang GA3. Inilah yang mengandung GA3, inilah yang disebutkan dengan perangsang ataupun hormon gibberellin, ya. Gibberellin ini mengandung bahan aktif asam gibberellat dan gibberellic, ya. Terus fungsi hormon ini apa aja? Fungsi hormon gibberellin adalah dapat merangsang munculnya bunga dan buah. Nah, ini apabila pohon kita sudah mulai dewasa, tanaman kita sudah mulai dewasa, kita lihat sudah hampir kira-kira akan muncul bunga dan buah. Bagusnya kita semprot sehingga bunga dan buah kita menjadi lebat, ya. Banyak bunga dan buah, baik tanaman padi dan sebagainya, ya. Tomat, jagung, cabai dan sebagainya. Selanjutnya pembungaan yang serempak. Pembungaan serempak itu adalah bunganya menjadi banyak, ya. Terus memperpanjang batang tanaman. Dapat memperpanjang batang tanaman. Sepertinya Anda sering kan memakaikan Gibro, ya. Gibro, pupuk hantu, ya. Dan sebagainya itu dapat memicukan pemanjang batang dan tanaman. Ini sering kita melihat dijual di toko-toko itu tidak ditulis ZPT gibberellin. Cuman yang ada tulis adalah hormon ZPT, pupuk ZPT. Sering disebut pupuk ZPT. Tapi walaupun ditulis pupuk ZPT, Anda bisa baca situ bahan aktifnya apa. Kalau ada bahan aktifnya asam gibberellat ini dan gibberellic ini, berarti dia mengandung ZPT gibberellin. Jadi kita nggak boleh sembarangan dalam menyemprot tanaman tersebut. Terus selanjutnya adalah proses pembelahan sel. Nah, ini sangat bagus. Dengan pembelahan sel tersebut akan munculnya percabangan sel-sel baru untuk membantu prosesnya pembelahan sel. Akan tumbuh sel-sel ataupun
tunas-tunas serta percabangan-percabangan yang baru, ya. Nah, gibberellin ini yang sering kita secara umum kita semprot pada tanaman. Gibberellin ini tidak mestinya kita semprot pada awal tanaman. Bagusnya pertengahan tanaman sampai kedewasaan tanaman. Gibberellin ini ya. Terus selanjutnya, nah ini adalah eksteril. Eksteril ini adalah produk untuk buyer ataupun jenis produk yang lainnya boleh juga, ya. Nah ini harus kita ingat yang mengandung hormon etilen. Nah, etilen, ya. Nah, ini harus betul-betul kita jaga. Setiap kita beli obat perangsang hormon GPT pada toko tani, kita harus betul-betul melihat, ya. Kalau ada ditulisnya hormon etilen, nah ini kita harus betul-betul menjaga kapan saatnya kita menyemprot dalam ataupun pada tanaman. Etilen adalah hormon sebagai pendukung pertumbuhan sekaligus sebagai penghambat pada tanaman, kerdil. Nah, jadi apabila tanaman sudah dewasa kita semprot, tanaman kita sudah dewasa kita semprot, tanaman kita akan menjadi kerdil. Nah, dia tidak mau tumbuh panjang lagi seperti kita semprot gibberellin tadi. Nah, alangkah bagusnya eksteril ini kita semprot kapan? Nah, waktu setelah berbuah hampir matang, buah berbentuk besar, baru kita semprot. Nah, dan tujuannya adalah untuk cepat pematangan buah. Nah, peran hormon ini eksteril ini apa aja? Proses pematangan buah. Nah, proses pematangan buah membantu pembentukan bulu-bulu akar, membantu pembungaan pada nanas. Tanaman nanas sangat bagus kita semprot ini. Terus menghambat perpanjangan batang dan akar, memperhambat transportasi oksin secara vertikal dan lateral. Nah, jadi perangsang-perangsang sel-sel tersebut pada tanaman, ya, baik perangsang sel batang, pada sel-sel percabangan, walaupun pada akar tanaman, itu dapat memperhambat pendeknya akar. Nah, kalau kita semprot, makanya kita semprot eksteril ini bagusnya biasanya orang mempercepat merah cabai lebih merah dan mengkilat, mempercepat pematangan buah, cepat masak buah. Nah, contohnya kita semprot pada pisang, pisangnya cepat berkilat, pisangnya bagus berkilat dan kuning dan cepat masak. Cabai gitu juga, pepaya begitu juga, dan sebagainya. Nah, jadi kita semprot eksteril ini pada tanaman-tanaman buah yang sudah hampir matang, ya, hampir dipetik, ya. Tanaman-tanaman sudah tua, nah, ini bagus kita semprot eksteril ini. Jangan disemprot pada tanaman-tanaman muda ataupun pertengahan buah lagi berbunga ataupun berbuah. Itu akan dapat memperhambat tanaman-tanaman tersebut sehingga tanaman tersebut menjadi kerdil. Baik semprot pada padi, tomat, ya, dan sebagainya. Terus selanjutnya, para petani yang budiman dimanapun Anda berada, begitulah tutorial apa itu GPT, hormon perangsang. Jadi setiap kita menyemprot pada tanaman itu harus kita perhatikan dengan betul, ya, betul yang benar. Kapan usianya tanaman kita semprotnya oksin dan sitokin, kapan usianya tanaman kita semprotnya etilen, ya, dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi para petani. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.